Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Dengan Abah Setu dan Pak Ahmad Kojim, dan mungkin habis ini Pak Kojim juga akan gabung bersama kita, bersama-sama kolaborasi menyongsong kebangkitan spiritual Nusantara. Iya. Tapi pada prinsipnya kalau kita ngomong soal kebangkitan spiritual Nusantara ini kayaknya susah dibendung ya, Pak. Susah. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, kalau kita bicara dari aspek hakikat, ya, diri kita yang sebenarnya fitrah kita kan ruh, Mas Endra. Makanya spiritual itu berkaitan dengan ruh sebetulnya. Dan oleh karena itulah dalam setahun perjalanan kita itu dari Muharram sampai Dzulhijjah itu ada Ramadan. Kan di akhir Ramadan itu kita baru saja berkata selamat Idul Fitri. Nah, yang disebut fitrah kita adalah ruh. Maka bagaimanapun manusia berusaha menahannya, maka spiritual manusia itu secara alamiahnya akan bangkit. Gitu. Tidak bisa ditahan, Mas Hendra. Bagaimanapun caranya. Nah, inilah barangkali sudah sekian ratus tahun manusia lebih berada pada kegiatan jasad dalam sementara spiritualnya adalah terputus gitu. Maka itulah para pendiri bangsa adalah menyusun lagu-lagu kebangsaan itu selalu yang didahulukan adalah bangunlah jiwanya. Artinya bangunlah spiritnya. Bangunlah kesadaran simkatnya. Karena selama nggak ada kesadaran simkat, maka si HP itu blank sebetulnya. Maka apapun kegiatan yang dilakukan oleh HP itu pada saat tidak menyadari atas kekuasaannya si simkat, maka HP itu adalah tidak berdaya guna sebetulnya. Hilang kebahagiaannya, hilang kesadarannya. Ya, kayaknya Pak Muhammad Kojim itu. Nah, ya. Silakan Pak Kojim. Assalamualaikum, wahai guruku. Aduh Pak Kojim. Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk, langsung bergabung Pak Kojim. Ini kita guru sambil live Pak Kojim. Silakan Pak. Iya. Nah itu tadi semua. Jadi bagaimanapun spiritual manusia itu adalah selalu akan ingin eksis tadi semua. Ya. Maka inilah sesungguhnya adalah kita tidak boleh hakikatnya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara spiritual, antara ruh dan jasad. Bicara spiritual itu kan bicara ruh sebetulnya, spirit gitu, power gitu. Tadi semua. Nah inilah maka kenapa Abah sering sampaikan bagaimanapun pada saat pohon itu mati karena tidak adanya spirit yang tersambung, dikasih pupuk apapun yang bernama ibadah, bernama sholat, bernama apapun, maka tidak ada sesungguhnya. Tidak bisa ayam mati dikasih makan bertelur. Tidak ada pohon yang mati dikasih pupuk itu akan tumbuh, Mas Hendra. Maka inilah pendiri bangsa selalu menyatukan jiwa dan raga, spirit, ruh dan jasad itu. Maka pertanyaan Mas Hendra barusan adalah tentang bagaimanapun hari ini, bagaimana berusahanya manusia mempertahankan itu, spirit akan terus bangkit. Dan Abah sudah menyaksikan bahwa mungkin guru kita Pak Kojim akan lebih paham tentang ini. Karena kemarin itu Pak, saya kedatangan tamu yang dia menyampaikan berita tentang bahwa Prabu Brawijaya V itu sudah kembali menitis dan sudah ada hari ini. Demikian pula adalah Prabu Siliwangi juga sudah demikian. Ratu Campa, Bung Karno. Bahkan orang ini mengajak saya bertemu dengan Pak Jokowi karena ada tokoh dohir, ada tokoh di luar itu.
yang mereka ingin mengadakan pertemuan untuk menyongsong kebangkitan spiritual ini. Nah, ini saya rasa beliau adalah pakar dalam bidang ini. Karena beliau adalah guru saya dari dulu. Pak, Saya baca buku beliau hampir semua. Saya nanti kalau nanti Pak Kojim ke rumah, saya perlihatkan tuh koleksinya. Jadi begini kan, ya, saya ngaji secara bebas itu selalu tertutup. Iya. Ya, makanya begitu yang biasa ngajian, kok sekarang berani terbuka dia, soal sudah yang berani terbuka ya itu terbuka. Kita itu membuat Oh iya, saya lihat. sudah bebas memberikan makan selalu terbuka. Iya. halus ya Pak Kojim. Mas ya, Kojim itu secubit. Iya, gitu. Iya. Iya. Pernah di Kobra Api. Heeh. Ya, 2003. Iya. Aci. Iya. Tapi sekarang udah pada bisa mulai menerima semua kali ya Pak Kojim ya? Ya sudah. Iya. Karena kan gini kan, semua itu kan ada periodenya. Ya, cuma kan ya tetap saja orang itu masih apa ya? Permisi Mas Kojim, saya tuh kaki harus ngangkat Ya, ini. monggo. Sama dengan saya selalu pakai batik. Ya, jadi gini, jadi masyarakat itu sendiri ada perubahan generasi. Iya. Ya, misalnya dari 97 sampai 2012 itu kan generasi Gen Z. Nah, jangan yang dilahirkan mulai 2012 sampai sekarang kan Gen Alpha, ya kan. Nah, ini pola pikirnya juga berbeda. Itu. Makanya begitu yang generasi Alpha tidak seperti yang generasi katakanlah yang lahir tahun 70-an, 80-an. Itu setak kalau diberitahu yang itu, diberitahu kiamat. Kan sudah saya jelaskan, kiamat bahwa bumi hancur, langit hancur itu yang namanya benda ya pasti. Tapi tidak berarti ukurannya itu untuk kebangkitan, gitu loh. Nah, kalau nunggu bumi hancur, bisa masih 2 miliar tahun lagi, ya kan? Tapi manusia itu hidup bagi yang hidup. Nah, yang hidup nanti ya pindah ke planet lain kalau planet ini hancur. Katanya Jadi sekarang seperti ini itu. ditemukan, itu ada 1 miliar planet yang mirip dengan bumi. Iya, lebih, Pak. Lebih. Betul. Lebih. Berarti Cuma kan jauh caranya, tapi bagi jiwa kan nggak ada istilah Nggak ada. jauh. Lebih cepat dari kilat, lebih cepat dari kilat. sama aja kayak mungkin wifi sekarang kan. Iya, langsung. Video call dengan Seperti Afrika itu. bisa gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong tentang Ya. buku-bukunya itu banyak diamankan di universitas. Iya. Iya. Apa kekhawatiran apa? Ya, kalau saya di satu sisi ya mungkin ini sambil sharing juga ada beliau di sini gitu kan tadi. Karena saya udah cek dengan teman-teman itu bahkan di Wisconsin, di Harvard, bahkan di Inggris itu Birmingham, terus di apa nama itu. Buku Pak Kojim itu sekarang itu diaji sebetulnya. Dikaji. Tapi satu saya yang takut itu Mas Kojim. Yang satu saya takut karena dulu ini kita kan dihilangkan sejarah ini. Betul. Dihilangkan kemudian dibangkitkan kembali oleh Mas Kojim tentang sejarah Nusantara ini. Tapi kok yang make yang ngaji mereka lagi. Nah, itu yang saya khawatir justru mereka itu sedang mendikte kita lagi nanti gitu. Nah ini gimana nih menurut gini Pak ya. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa generasi itu berkembang. Jadi artinya ada shift generation istilahnya gitu ya. Iya. Jadi meskipun mereka belajar, tapi kan kuncinya tetap di sini. Nah, kunci yang di sini itulah yang membuat nanti pada akhirnya memancing generasi alfa, generasi itu ya akan tumbuh. Seperti sudah saya sampaikan kan, kalau berdasarkan kitab-kitab kuno, orang melahirkan tidak pakai lewat vagina, ya langsung keluar. Ya kan, terus banyak yang tanya kepada saya, loh bagaimana? Nggak lewat vagina bisa bayi itu keluar. Lawang santet itu bisa keluar masuk. Apalagi bayi kan gitu. Nah, ini kan mereka sedang membangun yang namanya artificial womb. Jadi rahim tiruan sebagai mesin. Jadi nanti cuma sperma sama sel telur
dimasukkan ya, ke mesin itu, 9 bulan 10 hari dibuka sudah coel. Ya. Itu ada di Eropa sudah masuk. Nah, iya Pak, habis mahal. Sudah ada mahal. Betul. Ya, ada di situ. Sampai sana tuh memilih ayah, mau profesor apa. Betul. Cuma mahal. Mahal. Nah, itu. Nah, tapi di Jawa nanti bisa berubah tidak seperti itu. Kekuatan pikiran, memadukan pikiran laki-laki dan perempuan, langsung terjadi peleburan sperma dan sel telur itu berupa telur di depan begini. Ya, terus langsung buka. Nah, gitu kita masih punya banyak ini ya. Gitu. Iya. Kembali soal tadi, ketika kemudian ada orang mengatakan bahwa dia bagus dimanya akan mati. Banyak di luar sana orang mengatakan gini. Seperti Pak Kojin dulu. Iya, jadi kalau seperti yang sudah saya tuliskan untuk ini nanti, Prabu Siliwangi itu disebut Moksatilem. Jadi Moksatilem itu artinya dia langsung meninggalkan bumi ini dengan segala raganya masih utuh. Jadi itu seperti Puntadewa, ya, langsung ke Kahyangan. Ya. Nah, ini saya pernah suatu hari bertemu dengan orang yang bisa mendeteksi Prabu Siliwangi. Jadi dia itu hanya pakai tape recorder, kosongan, terus tangannya itu begini, terus yang satunya itu kemik. Nanya, lah dia orang Sunda dengan bahasa Sunda kuno itu kan. Jadi ditanya, nah Pak Kojin ini sudah ada jawabannya. Nanti didengar jadi buka. Ada jawabannya di situ. Iya. Ditanya, jadi lalu Anda sekarang gimana? Ya ngamati anak cucu saja. Sampai waktunya nanti saya harus turun. Nah itu berarti Moksatilem. Ya, tapi ada moksa istilahnya melakukan peruraianan jasad, ya. Jadi hanya jiwanya saja yang jalan. Nah, nanti jasadnya membuat baru sesuai dengan konteks zamannya. Nah, kan jasad ini kan setiap kelahiran ini meskipun DNA sama, tapi kan berbeda karena zat-zat atau bahan-bahan yang dipakai untuk pembentukan tubuh ini sudah mulai ini pembersihan istilahnya. Ya, jadi di situ. Nah, dunia itu mengakui, makanya sangat takut terhadap Indonesia itu. Iya. Ya, makanya meskipun terjadi perang dunia, untuk kita tidak diapa-apakan. Karena sumber ya segala kebutuhan manusia itu ada di Nusantara. Nah, sekarang sudah ada yang membuka kan, dan Nusantara itu ya kalau mengikuti negara kertagama, mengikuti data-data sebelumnya, itu termasuk seluruh Filipina sampai dengan Papua. Papua ini nggak ada lagi barat dan timur, seluruh Papua. Sampai termasuk Australia. Makanya Cina dulu, Selatan. iya, makanya dulu ada yang disebut Sundaland, ada yang disebut Sahuland. Ya. Nah, maka saya pernah bertanya kan, kalau orang ahli sejarah, lah kalau Australia itu nggak ada yang jaga, kenapa Inggris baru masuk abad 19? Ya. Terus kenapa abad 19 baru bisa dimasuki? Ya soalnya terjadi shift yang di sini melihat, ya. Jadi saya itu pernah bertanya, saya itu punya istilahnya guru sepuh. Saya tanya, lalu kenapa mereka dibiarkan soalnya kemasukan orang-orang yang bisanya hanya ngikuti taklid sana sini gitu. Jadi respon gimana tuh? Orang-orang yang lalu yang nggak percaya. Iya, dibiarkan aja. Iya, betul. Saya setuju dengan Pak Kojin bahwa kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa. Karena segala sesuatu itu, dulu orang nggak percaya bahwa di meja itu ada makhluk yang menyeramkan. Sebelum ditemukan mikroskop. Ternyata sekarang wah gitu. Serangga yang rupanya lebih buruk dari yang dohir itu. Matanya, melototnya kayak apa. Kan artinya bukan tidak ada. Tetapi yang segala yang tidak dilihat oleh mata itu adalah hanya
Ada kelompok manusia yang sudah mampu menembusnya, ada manusia yang tidak mampu menembusnya. Yang tidak mampu menembusnya ya bilangnya halu. Ya tidak apa-apa, wong dia tidak bisa melihat. Sama saja seperti di luar angkasa sana ada benda-benda jauh. Tapi setelah ditemukannya teleskop, oh iya ya, kok dekat gitu ya. dekat sekali gitu. Ternyata yang nggak ada menurut pikiran itu bukan berarti nggak ada. Nah ini juga harusnya pembelajaran kepada mereka. Sudah belajar memahami semua tentang ada kehidupan universe paralel yang sebenarnya tidak mereka paham. Termasuk beliau tadi sampaikan tentang Prabu Siliwangi, Muksot film ya Pak. Ya, film. Ya, artinya dohir dan batinnya pergi bareng-bareng. Sebetulnya biasa. Itu kan yang disebut mulih ke jati, mulang ke asal. Iya. Kembalinya Nur Muhammad dohir dan batin bareng semuanya. Itu karena mereka sudah menyatu. Dohiron wabatinan, dan saya menyaksikan di keluarga saya sendiri. Kemarin belum lama saya ke Lombok melihat 4 makam yang semuanya itu hilang dohirnya, hilang dengan jasadnya. Seperti itu. Bahkan maaf ya, mungkin yang disampaikan Mas Kojim barusan juga tentang orang yang bicara tentang mencoba berkomunikasi dengan Prabu Siliwangi. Kalau saya Mas Kojim, saya pernah diajak oleh satu keluarga yang bisa saya dengar suaranya sendiri. Saya mendengar suara beliau. Nah, ini direkam bisa ternyata. Iya. Cuma kita dengar dengan telinga gini nggak ada, tapi Iya. begitu rekaman itu dibuka, loh ada suaranya. Iya. Tiba-tiba kasetnya tadinya kosong, tiba-tiba ada amalan langsung dari pihak Selo. Itu penjelasannya gimana? Hampir mirip itu. Nah Pak Kojim gimana jelasin itu Pak? Iya, Itu. kan gini kan, sebenarnya orang dulu ya, yang sekarang cuma jadi cerita, ini kan pelaku-pelaku istilahnya. Ya. Nah, sekarang ini kan orang itu tidak melakukan itu, jadi kalau diberitahu Ki Ageng Solo nangkap petir, ya nggak ngerti, ya kan. Tapi karena gini ya, ini real ini ya salah satu cucu saya misalnya mendeteksi itu komputer itu kok nggak jalan, cuma dengan tangannya gini, oh ini yang harus diganti coba. Ya seperti itu. Nah, maka yang perlu saya terangkan, ketika terjadi shifting generation, ya jadi terjadinya perubahan generasi itu, lahir orang-orang yang cepat menangkap terhadap sesuatu, atau ya dia sudah siap-siap waktu kehidupan yang lalu. Jadi sekarang tinggal lahir langsung bisa. Jadi seperti itu. Ya. Ya, jadi saya juga punya teman yang ini malah kuliah sampai S3 bidang metafisika. Jadi S1, S2, S3 bidang metafisika. Ya. Itu kuliahnya di Amerika. Cuma ya orang tersebut dihabisi karena suatu hari buka. Ternyata alam ini 50% generasi barunya dilahirkan di Nusantara. Habis itu terus aktif. Ya. Nah, ya dari Kalau dengar dari luar biasa. Tidak hanya secara sumber daya alam aja, tapi sumber daya keilmuan. Segala sumber kehidupan. Tapi generasi muda hari ini, teman-teman yang udah tua barangkali, menghabiskan waktu dan menguji budaya. Ya. Kiblatnya mereka itu ada. Tapi insya Allah hari ini, sebagaimana Pak Kojim sampaikan, gen kesadaran. Sebenarnya begini sih kalau menurut Abah, sebenarnya. Bukan tentang gen itu memahami. Sesungguhnya semua ilmu Allah itu pada saat ruh ditiupkan, udah ada di kita semua. Ya sudah. Seperti bunga lah. Seperti bunga. Ada waktunya mekar ya mekar. Ibaratkan di dalam biji itu kan sebetulnya, atau di dalam sperma itu ayam, itu kan telur. Di mana bulunya itu? Di mana paruhnya? Kan sebenarnya udah ada. Nah, itu. Di telur itu muncul bulu, muncul kuku, muncul paruh, muncul usus. Di mana coba asalnya? Demikian pula kehidupan ini seperti bibit pohon. Di mana akar? Di mana pohon? Di mana daun? Di mana ranting? Di mana buah? Begitu pula manusia. Nah,
yang menjadikan penghalang kita dari segala ketidakpengetahuan ini setelah berpindah kepada jasad. Fokusnya pada jasad. Semakin tebal pengakuan ego pada jasad, tertutuplah informasi Tuhan tadi yang ditiupkan oleh Tuhan. Maka selama Ramadan kemarin itu ada beberapa jemaah saya hafal Al-Quran. Bukankah menghafalkan Al-Quran? Kan Al-Quran itu sudah ada pada Injil, Toreh, Jabur, semuanya ada pada kita. Ilmu fisika, kimia, biologi. Manusia itu nggak ada yang menemukan. Membuka kembali. Ya, itu yang disebutkan dalam surat 29 ayat 49. Al-Huwa ayat itu. Itu. Jadi tugas kita ini sekarang bagaimana melepaskan. Tapi hari ini justru, nah ini. Nah, ada satu generasi yang sudah terjebak, Pak. Tadi semua. Ya. Ya nanti digulung, Pak, oleh alam semesta. Pasti, Pak. Saya sering bilang ke jemaah, lihat bagaimana Tuhan mengasih informasi tentang itu. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan konteks alamnya akan tergulung. Dulu komunikasi kita, Pak Mas Hendra bisa lihat di mana Puji Film, di mana Riko. Semua hilang kan? Kenapa hilang? Karena tergantikan. Kesadarannya meningkat. Hanya cukup dengan satu HP, Riko hilang. Wartel hilang. Sudah kalkulator segala macam ada di situ. Hilang. Nah, inilah yang sekarang generasi hari ini akan kembali. Kalau manusia tidak menyesuaikan frekuensi, akan hilang. Seperti Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Nah, hari ini saya menyaksikan, Mas Hendra, kebangkitan ulang lagi Nusantara. Tokoh-tokoh yang dulu sentral. Dulu kan kalau saya, Pak Kojim, saya baca dalam kitab Salahkan Negara, ternyata bahasa itu pertama kali bahasa manusia itu di sini. Ya di sini memang. Iya, yang disebut apa namanya Saka Nirwana, terus naik ke Palawa, naik ke Sangsekerta, naik ke Persia, naik ke Ibrani, naik ke Aramik, barulah Aramik. Karena itu lidah kita, Pak, bisa disuruh secara fasih ngucap apapun, bahasa apapun. Iya. Coba. Jadi di situ. Nggak ada. Lomba kori itu kan Kita yang menang kita. Karena lidah Nusantara ini lidah siap melafalkan semua bahasa di dunia. Di dunia. Betul. Jadi di situ. Inilah yang kita sedih hari ini. Tapi kan dalam rangka menyamakan frekuensi Pak, minum, Pak. itu, menyamakan vibrasi itu, kita sekarang akan sering bikin acara mikrot kesadaran. Betul. Coba lihat, Pak. Ini kan adalah momen yang harus kita teman-teman bisa ngumpul datang ke Jakarta, overland 200 orang lebih. Terus nanti kita lanjut Juni di Surabaya, Pak. Oh, Juni di Surabaya. Teman-teman kan kalau nggak biar sama frekuensinya gitu ya, Pak. Karena mereka akan mencari jiwa kita yang terdalam, yang terkubur selama ini. Nah ini yang Abah sekarang lagi diserang tentang siksa kubur. Gitu kan tadi. Apa diserang? Nah iya, karena mereka itu ada siksa kubur. Iya, karena kan mereka sudah bilang siksa kubur itu di tanah situ. Saya bilang tadi kalau di tanah situ kasih saya semua, kan gitu kan dari semua. Padahal dia nggak sadar tubuh ini adalah kuburan yang menelan jiwa. Itu kan sudah dibahas oleh Allah, arwaital ladzi yukadibu biddin, itu anak yatim. Karena yatimnya tidak dilahirkan, Muhammad tidak dilahirkan. Malah pada Muhammad yang sudah meninggal. Inilah sebetulnya yang menjadikan agama itu datang dari sini, budaya itu datang dari sini, pengetahuan datang dari sini, diekspor ke sana, dibawa, bukan diekspor, dicuri sebenarnya. Jadi ketika Siroma fil kubur dikira kuburan itu dibongkar. Nah itu. Padahal kitanya yang dibongkar. Itulah. Maka dari Quran, sebenarnya kalau Qurannya benar, bala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis. Berarti kalau itu di mana kuburnya itu? Di sini. Cuma tadi inilah kadang-kadang itulah susahnya kalau tadi kata Mas Hendra, kalau sudah terjebak dan kita nggak bisa memaksa mereka. Nggak bisa. Sendirinya, kasih tahu aja gitu. Jadi kan gini kan, mereka itu belajar bahasa ya misalnya ya. Oh, saya ini ya pernah di pesantren. Itu kan juga ada azab kubur gitu. Iya, maksudnya kan gini kan. Jadi azab kubur itu ya bisa dalam arti lahir dan batin. Iya, betul, ya. Betul. Ketika lahir kita ini hidup kok merasa susah dan sebagainya, itu ya kena azab kubur gitu loh. Nah, nanti begitu meninggal kan jiwanya hidup. Tapi juga kok merasa susah, mau kemana? Ya itu azab kubur juga sebelum dilahirkan lagi. Jadi
itu yang disebut misalnya di dalam apa itu neraka yadkhuluna ya fi jahannam khalidina fiha. Iya, ada. Itu maksudnya kan baik berupa lahir maupun batin kamu ngalami gitu terus kalau nggak menemukan. Nah, itulah maka Mi'raj ini adalah iya. membebaskan dari siksa kubur itu, Mas Hendra. Kesadaran kan, kesadaran. Terangnya lampu yang akan menghilangkan kegelapan dalam berpikir, Betul, dalam merasa. Sebetulnya. Pada saat lampu terang, nggak ada lagi keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Itu semua. Ya hidup itu juga gitu. Kita kan surgawi kalau apapun kita nggak merasa susah. Nggak makan juga nggak merasa susah. Ya itu surgawi. Saya udah surga sekarang. Apapun. Semuanya udah jadi bidadari. Nah, ngartikan bidadari contoh. Kan sebetulnya di Quran itu hurun in. Hurun in itu adalah pikiran yang bebas sebenarnya. Adalah merupakan sesuatu yang menarik pikiran. Hurun in itu. Tapi diartikan sebagai wanita cantik. Iya betul. Kan jauh kemana-mana. Padahal orang yang di surga itu akan mendapatkan 70 bidadari. Oh, sebetulnya saya lebih meyakini orang yang kaya, yang hidupnya sudah surga di dunia ini, apapun yang dimilikinya bidadari sebetulnya. Kan dikatakan ya di Al-Quran kalau abdun bin abdin hur bihurin kan gitu kan. Hamba saya maksudnya dengan hamba saya. Tapi orang hur itu orang yang sudah merdeka ya ketemunya nanti dengan orang merdeka. Kan gitu kan. Orang bahagia kan ketemu bahagia. Orang kepo, orang juga pikirannya sumbu pendek akan ketemu sumbu pendek. Itu maksudnya. Iya. Jadi di situ. Gitu. Tapi gini, sekarang ini kan komen bahagia. Iya. Itu tertekan. Itu terjadi amuk massal. Maka kata amuk itu hanya ada di sini. Ya. Orang Inggris pun akhirnya ngimpor kata amuk di sana. Caranya Pak Prabowo. Oh iya, ya dia paham gitu. Iya. Enggak, ini memang uang kita. Kan gini kan, sama ketika terjadinya 98, dulu kenapa misalnya Pak Harto itu kok utang itu kecil, tapi kok ya ayam-ayam saja Indonesia, ya karena adanya uang-uang kita itu yang pada waktu 45 itu kan contoh Jogja, ya, Jakarta, 57.000 ton emas disita Inggris, betul. ya kan, dapat dibayangkan itu. Nah, sebanyak 120.000 ton emas itu kan dirampas Jepang, tapi karena Jepang kalah perang, jadi dirampas Amerika. Nah, makanya Amerika itu ngasih kita itu. Nah, mereka kan nggak ingin diberontak dan sebagainya. Jadi di situ. Jadi kita sendiri sih nggak usah khawatir. Ya. Menurut Pak Gojin ya teman-teman yang di kampung bisa tetap aman-aman aja. Iya, untuk Indonesia ya aman. Dan karena rasa aman itulah bangsa ini sejak dulu nggak pernah merasa dijajah. Nah, padahal dijajah. Karena merasa aman. Itu. Ya sekarang ini dijajah. Masih kita ini. Tapi merasa dijajah. Lagi ngapiane wong Indonesia. Aman. Merasa aman. Tadi kan gini kan, sebenarnya ya kita ya untuk belajar terbatas ini kan penjajahan, ya kan. Tapi kita tidak sampai terjadi pergolakan karena itu tadi ada rasa aman. Ya, ada yang misalnya ya orang tamat sarjana nganggur gitu ya cukup lah memang nggak ada lapangan kerja coba. Sampai suatu hari orang Jepang, karena saya kan pernah bekerja di perusahaan Jepang. Anda itu enak hidup di sini. Ya. Merasa lapar, ada orang yang memberi. Tapi di negara kami lapar, nggak ada orang yang memberi. Mati. Ya. Nah, di sini ada orang yang memberi. Nah, jadi begitu. Kita tahu di dalam rangkaian kalau dioperasikan negara-negara Republik ini menang pangan.
Iya. ini yang bakal jadi Hmm. lakukan nanti kan. Iya. Ada yang Indonesia. Hanya calon. Betul, Nah, kecuali Indonesia. bagaimana Anda bisa nggak ini menghubungkan, atau jangan-jangan setelah ini akan muncul tokoh-tokoh yang memang benar-benar membawa Nusantara menuju Iya, kafe di sebelah sana. betul. Betul. Karena kalau menurut pemahaman Abah dan Abah yang sudah Abah rasakan dan lihat secara batin, memang segalanya memulai dari sini, kan dari semua. Maka satu-satunya negara di dunia, coba lihat, yang kita punya hampir 1.200 bahasa, 800 suku, tapi kita ada 17.000 pulau. 17.000 pulau, nggak ada yang berantem. Tapi mereka yang punya 4 suku kayak Yaman, perang dari dulu sampai sekarang. Sampai Afghanistan, habis-habisan. habis-habisan telanjang. Akhirnya mereka kelaparan. Karena kita ini punya segalanya. Tadi kayak Mas Kojim bilang, kita ini sudah dijajah, tapi nggak terasa terjajah. Karena nyaman. Nyaman. Karena apa aja ada. Tadi semua. Nah, kaitannya dengan perang Iran sekarang ini juga bagian dari paralel dari proses itu. Mempersiapkan Indonesia nanti akan kembali menjadikan sangat penting. Kembali di sini. Makanya kan sebetulnya perang ini kan demand dan supply tidak sesuai. Pada saat energi sudah bermasalah, bagaimana supply gandum antara yang disuplai Rusia dan Ukraina ke Eropa, inilah juga yang memicu perang. Artinya demand dan supply jumlah manusia yang melewati batas. Dan kalau udah bicara pangan, berarti akan kembali lagi negara yang disiapkan Tuhan. Karena kita ini 4 musim, 2 musim, mereka itu 4 musim, maka pertanian kita aman sebetulnya. Energi aman dari semua. Dan kita ini berada di ring of fire itu, walaupun ada risk dan ada juga potensi baik dan buruk, tapi tetap justru karena negara ini subur, makmur, gemah ripah sebenarnya. Makanya tokoh-tokoh itu akan muncul kembali. Dan sekarang sudah muncul ponggawanya kayak KDM gitu. Itu baru ponggawa. Baru ponggawa itu. Dan dia sudah peduli kepada pohon, kepada hutan, kepada semua. Alam kembali. Dikembalikan, alam dihidupkan. Karena alam ini ya jiwa kita, ruh kita. Maka siapapun negara yang sudah bertahan pada alam itu, menghidupkan, ya kan? Maka nanti di Jawa Timur akan muncul tokoh perempuan. Tapi sekarang belum muncul, dia adalah merupakan penjelmaan dari Jawa Tengah, adalah merupakan Ratu Sima semuanya. Kalau ingat waktu ada salah satu orang lagi ngopi gitu, di kafe sama KDM, sama temennya. Nah, salah satu temen bilang, itu punya anak, agak jelas, tapi dia tuh peduli sama alam, kalau ada pohon tebang, kalau dia itu sedikit, katanya KDM, itu justru yang benar kan. Iya. Iya. Jadi memang proses, itu tadi. Jadi kita sedang berproses, namanya dalam berproses, ya, kayak orang membuat roti. Jadi ya ada yang cacat jadi buangi, kan gitu. Nah, nanti oleh Plato tentang luar biasanya Nusantara ini. Cuma dulu orang dibelokkan kisahnya sehingga orang mencari the lost city Atlantis, dia nyarinya di kepulauan Atlantik, yang nggak ketemu. Tapi sekarang Profesor siapa Jensen itu yang profesor orang Belanda dari Leiden, wow, sekarang ternyata the Atlantis City, the lost city, ya inilah Nusantara ini. Nah itu. Makanya dengan perang ini sekarang ini, nanti tinggal berapa lama ini adalah sebetulnya akan makin mengukuhkan pentingnya Nusantara. Sebetulnya kalau menurut Abah. Inilah kebangkitan, kayak contoh Bang Kojim sudah muncullah spiritual. Ya, nggak tahu nggak dari mana munculnya itu. Dan lebih berani lagi. Dan lebih berani, beda dengan dulu. Apalagi ada pasal apa tadi. Nanti ke depan akan lebih berani lagi. Itu bukan tentang berani sebetulnya, tetapi jiwa yang tertahan. Ya, kita nggak ada urusan dengan berani. Nggak ya, ada. Pokoknya seperti didorong, ucapkan gitu. Akan meledak, akan keluar sendiri. Gitu. Tadi sini. Itulah spiritual, jiwa yang tertidur, yang selama ini ditidurkan, dipaksa tidur, dipaksa mati, gitu Mas Hendra. Kemarin waktu saya di LinkedIn ngobrol sama Gus Jen. Pak Nur Wahid. Ya. Kan? Ya itu. Beliau sampai kemudian nikung dengan detail. Satu balon lagi dan dikaitkan dengan ini. Nanti kejayaan Islam yang selama ini merasa benar segala macam itu akan runtuh
tahun 2052 atau berapa kayak itu dihitung kayak gitu, sampai kayak begitu. Cuman maksudnya pemahaman-pemahaman yang kolot, yang pakai nasab, yang pakai kayak gitu kali ya Pak ya. Kalau agamanya tetap ada mungkin ya Pak ya. Ini agama itu kan baju ya. Jadi ada yang masih membutuhkan baju, ya monggo. Tapi yang jelas sudah tidak lagi bagian dari bagian dalam kehidupan manusia itu sudah tidak. Tapi bagian baju. Ya ada yang senang pakai baju lurik, bajuan, ya terserah, nggak ada masalah. Tapi sudah banyak yang telanjang nanti. Gitu. Jadi ini proses. Sama kemarin itu seharian bahas termasuk energi. Kenapa kita ini kok dibuat murah terus? Ya, yang lain kalang kabut. 96, ini contoh ya. Di kita belum ada jurusan IT di kita. Ya. Padahal anak saya pada waktu itu kuliah di Malaysia, anak yang nomor 1 itu ngambil jurusan IT untuk bisnis. Jadi kita dengan Malaysia saja sudah terlambat. Ya. Dan sekarang kita baru ada IT ya, terus selalu terlambat gitu. Ya. Jadi disinilah yang harus didorong ya untuk ini tinggal gimana kita storage untuk energi itu. Nah kalau itu sudah terbuka ya nanti kalau disumpet terus ya pasti ada yang bisa membuka ya kan. Itu bisa untuk seluruh dunia. Ya. Dulu ini ada sada urip. Itu juga pusat energi. Ya. Sada itu suara. Ya. Urip itu hidup. Ya. Jadi dulu di situ itu kalau sudah jun energinya, terang kampung itu tidak pakai lampu-lampuan. Nah, jadi seperti begitu. Nah, terus sekarang saya ingin masuk ke ini. Kalau ngobrol sama Pak Kodin ini, biasanya kita sering diskusi tentang gaya, permana. Wah, itu khas kalian beliau. Orang itu kalau kebaikannya banyak, ternyata bisa memunculkan keajaiban-keajaiban dan kemudahan-kemudahan. Iya, betul. Sawab atau apa namanya gitu ya. Betul. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam tiga apa yang mungkin barangkali diceritakan itu banyak orang nggak percaya. Gitu. Ada nggak ada? Iya, sebetulnya dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis sebenarnya bahwa Al-Quran itu menyuruh kita itu sebetulnya bukan menyembah Tuhan, bukan puasa, bukan apa sebenarnya hakikatnya. Itu instrumen, ya. Maka sebetulnya yang diminta oleh Tuhan itu adalah kebaikan. Maka kenapa banyak orang tidak melakukan kebaikan walaupun ibadah ditolak oleh Tuhan kan? Maka intinya adalah kebaikannya itu. Nah, Abah juga begitu dulu itu. Dulu itu saya nggak ngerti apa-apa Mas Hendra. Saya itu pernah jadi tukang tembok, saya pernah jadi tukang ojek. Tapi saya berusaha berbuat kebaikan. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika, sesuai dengan kemampuan. Terus kita menghijaukan gunung. Saya nggak niat waktu itu menghijaukan gunung, tahu-tahu didorong jadi calon bupati. Walaupun kalah. Ya. Itu gara-gara menghijaukan gunung. Karena bagi saya bahwa alam ini ada al-alamu mir'atul haq, alam ini cerminan Allah itu sendiri. Itulah kalau Ibnu Rus kan meyakini alam ini tetap akan ada. Itulah perbedaan Ibnu Rus dengan Imam Ghazali tentang at-tahaput dalam mereka berdebatkan dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Kata Ibnu Rus, dunia ini akan tidak ada. Dan mereka yang eksis adalah mereka yang terus berbuat baik. Karena sifat Allah itulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sampai pada titiknya Mas Hendra, saya didorong menjadi calon bupati waktu itu karena saya berbuat baik. Dan baru setahun ini saya eksis adalah di YouTube, itu adalah karena tadi banyak penyimpangan kalau menurut saya dari Gunung Rohani yang menjual ilmu ya. Saya tidak ridho itu. Sesuatu yang murni itu dikotori gitu kan tadi. Iya pernah jadi korban kan gitu kan tadi semua. Yang mengaku dirinya duriat tadi semua kan tadi semua. Maka itulah saya sementara kegiatan Abah itu tadi bedah rumah, bedah pondok, bedah apa. Maka 3 tahun ini majelis kami ini digerakkan. Tubuh ini digerakkan oleh dia untuk berbuat baik itu.
Karena pada saat frekuensi kita ada pada dia, kita digerakkan oleh dia untuk menyatakan bahwa dialah sang pemilik kebaikan itu. Kitanya hanya alat saja, bukan sebaliknya petentang-petenteng. Saya udah berbuat baik. Alhamdulillah nih saya dengan jemaah ini udah 30 pondok yang kita sudah bangun gitu kan. 9 adalah 0, yang lainnya kita renovasi total. Bedah rumah, saya terus. Bahkan besok nih kita berangkat nih. Ada satu ke Sukabumi, 1 majelis dan 2 pondok yang kita. Karena disitulah ternyata akan terbuka lah. Termasuk kebahagiaan. Hari ini saya berangkat ke Eropa nanti. Itu semua itu kebaikan itu. Tanaman kebaikan akan berbuah kebaikan. Selalu begitu. Bahkan ilmu pun ditambah. Dan kata Quran kan, siapa yang melakukan kebaikan akan diberikan yupaqihu fiddin. Mereka diberikan paham. Allah akan membuka rahasianya. Bukan petantang-petantang saya jago kitab, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Akhirnya malah tidak akan ada ilmu yang tercerahkan di situ. Mas Hendra. Respon Pak Kojin dong bahwa ketika kemudian jalan hidup seseorang menjadi lebih mudah, terus tiba-tiba dikenalkan seorang mendapatkan sesuatu pencerahan, itu ada kaitannya dengan tabungan kebaikan. Oh iya. Makanya kan intinya kan gini kan, Tuhan itu kalau boleh kita sebut istilah nama Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama. Tidak, betul. Nama itu diberikan kan karena ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau cuma 1 itu ya nggak punya nama. Iya. Nah, semua ini sebagai makhluk itu sudah difasilitasi. Ya, untuk dunia hewan misalnya kan ya sudah hidup itu menjalankan apa yang diberikan itu, fasilitas yang diberikan itu. Nah, manusia ini kan diberi lebih. Biasa kan kalau manusia fasilitasnya lebih itu ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak, malah nyasar ke kemana-mana, seperti itu. Ya, nah kita ini ya memanfaatkan istilahnya fasilitas. Jadi makanya saya ketika menerangkan la in syakartum la azidannakum. Kesalahannya kan la in syakartum itu ya dianggap seperti syukur ya terima kasih ya, bukan. Iya. Ya, kita terus beramal kebaikan, ya itu lain syakartum. Iya. Nah, kalau itu dilakukan terus, ya action. Tapi wala in kafartum. Apabila kamu menutup diri, di situ bukan kami lagi. Inna adzabi lasati. Ya, jadi sungguh azabku itu sangat keras. Kenapa tidak azab kami lagi? Karena kita sudah difasilitasi, tapi nggak digunakan, gitu. Jadi surga dan neraka juga di situ. Di situ kan itu. Yang disebut surga, kalau kita ngerti, kita manfaatkan sesuai kehendak pemberinya. Surga, maka akan mancing yang lain-lain tadi. Tapi kalau seandainya kita kapartum, tertutup, neraka, ya apa? Pohonnya udah lu tebang, terus buahnya di mana? Nah itu gitu kan tadi semua. Abah sama Pak Kojin ini kan konsisten dari dulu kemudian mentransformasikan pemahaman yang berbeda dari mainstream. Artinya ya ustadz-ustadz yang terlalu kanan, datang itu ilmu dore. Tapi pada saat sudah amil jajem dengan lam bisa berubah dengan zaman hal itu dore bisa jadi madi. Hari ini sekarang ini kata dulu itu nanti. Tapi hari ini sekarang ngomong nanti itu adalah dulu. Tapi yang waktu kita sampai di alam itu sekarang. Nah inilah kadang-kadang orang. Makanya kalau bagi Abah bukan kita keluar dari ekstrim, justru mengembalikan. Tapi karena udah nyimpangnya jauh dirasa yang mengembalikan disebut ekstrim. Tadi semua. Makanya taubat itu kan dari tabayat, tubuh taubatan kembali. Makanya kenapa di Quran itu beda dengan Injil, Taurat semua. Itu banyak ayat suruh kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wa syari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin. Suruh kembali. Ibaratkan sekarang manusia ini layang-layang. Sudah jauh dari golong. Dia nggak sadar lagi siapa dirinya. Tuhan, kata Tuhan, ayo gulung lagi. Balik lagi. Nah, Abah dan Pak Kojin ini mengembalikan di gulung. Dikiranya sesat. Justru ingin menolong mereka, begitu. Makanya pada waktu podcast yang lalu kan saya sampaikan kan.
mulai saya sampaikan jangan mudah mengatakan sesat pada orang. Karena Anda nanti yang tersesat. Iya. Kalau orang sudah tersesat, perasaannya itu benar, padahal tersesat gitu loh. Berarti adalah orang yang selalu menghujat begitu. Dia itu tidak akan berkah hidupnya. Ya iyalah, Nah, ini karena tertutup kan? tertutup. Itulah yang saya itu lebih Mas Hendra, nggak marah mereka bilang saya sesat apa semua. Saya lebih sedih dampaknya kepada mereka daripada ucapan mereka pada saya lebih sedih lagi dampak ucapan mereka pada dirinya. Apa ini orang itu nggak KO tapi sadar. Iya. Saya ngapa ini orang itu nggak KO tapi sadar. Iya. Saya nganggap dia masih anak kecil. Betul Pak, betul. Gitu, kan. Tapi sudah didungano sebagai anak kecil kok masih anu saja, salah dewi. Kalau KO salahnya sendiri. Tapi kita kan nggak ada niat untuk anu sama sekali. Gitu. Nah, sekarang dengan saya Abah lagi menyaksikan 2 bulan ini, termasuk tamu yang kemarin luar biasa. Dia ngerti Bung Karno, dia ngerti Brawijaya 5, dia ngerti. Itu kayaknya dia itu udah, dia bilang saya ini udah semuanya link. Itu juga saya menyaksikan Mas Hendra sekarang ini. Bangkitnya spiritual itu membuktikan bahwa kesadaran yang pernah dibangunnya dulu itu, yang sempat tertahan, sekarang tiba-tiba dengan pengaruh kita-kita, orang-orang yang membukakan pencerahan, si rohani itu hidup. Bang, gitu kan. Tiba-tiba kayak dia tertidur. Buka matanya, gitu kan tadi semua. Maka hari ini jangan aneh. Kalau followernya Ngaji Rasul akan makin banyak. Karena kesadarannya akan meningkat. Tadi semua. Dulu dia juga nggak ngerti. Sama kayak Abah, saya itu paling penentang Pak Kojim. Saya ini orang pondok. Gitu ya. Pakai saya, buyut saya. Sampai hari ini pun puluhan pesantren di Sukabumi itu keluarga saya. Sementara saya sekarang seolah-olah kemarin lebaran tuh tadi semua ini biang kelok katanya gitu kan tadi semua. Iya, inilah sebetulnya. Tapi ya sudah, ya inilah. Menyembah berhala. Saya ada videonya. Menyembah berhala. Saya ada videonya. Ya iyalah. Iya, semua. Karena itu makanya kemarin termasuk yang datang kemarin. Mudah-mudahan bah itu bomnya, misilnya Iran katanya nyasar satu di sono kan gitu. Jadi sama kan, kalau nggak memahami hakikat Allah, ya sembah pikirannya dewe kan gitu. Iya. Iya. Kalau sana itu Mas Hendra udah kena, semua akan ke sini nanti. Ke sini semua. Makanya Sekarang dipindah ke sono kan. di dalam menulis buku Surat Al-Fatihah kan saya beritahu, ya Allah itu bukan nama. Iya. Karena itu dibentuk, ya kan, dari kata ya aliha ya'lahu, al-ilah. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tujuan dibendakan, ya udah kan gitu. Iya. Iya, Allah itu kan memang nama, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan nama. Sementara Tuhan Allah yang Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, tidak asma, tidak punya zat. Ya namanya baru itu Laisa Kamis. Ya kalau masih punya nama, punya sifat, ya sama dengan Mas Hendra dong. Ini kadang-kadang orang pengujur juga. Ya iya, Tuhan yang Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya asma, tidak punya apa, sebetulnya tidak. Makanya dia tajali menjadi. Ya, jadi makanya kan kalau sudah hakikat ya udah yang namanya mulai dari sifat asma jadi kita semuanya sudah totalitas. Iya. Tadi yang udah telanjang. Tapi kan banyak orang masih mau pakai baju. Bajunya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ya berantem lah mereka gara-gara baju. Kan gitu kan dari semua. Tapi insya Allah. mulai tahun 2000 sembunyi-sembunyi terus. Saya selalu baca 2000 sembunyi-sembunyi terus. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku.
dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.